Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya ya pada workshop sistem antarmuka yang berjudul Water Control and Automation Using Telegram. Jadi kali ini kita akan membuat Telegram Sheet sebagai kontrol dan monitoringnya, sedangkan untuk main programnya itu digunakan pada microcontroller berbasis Node MCU ESP8266. Untuk peralatannya yang pertama yaitu board microcontroller itu sendiri, yaitu menggunakan Node MCU ESP8266. Untuk pin outnya seperti pada gambar berikut. Kemudian untuk sensor-sensor yang digunakan terdiri dari sensor suhu DHT11, di mana pada modul sensor suhu ini memiliki 3 pin, yaitu VCC, data, dan ground. Kemudian selanjutnya yaitu sensor capacitive soil moisture atau sensor kelembapan tanah. Pada sensor kelembapan tanah ini digunakan ada 3 pin juga, yaitu VCC, ground, dan data. Untuk bagian yang panjang yaitu ground plate-nya yang nantinya ditancapkan pada tanah. Kemudian untuk yang lain dalam ground plate-nya ini yaitu konduktif pada copper plate. Kemudian berikutnya yaitu modul relay yang digunakan untuk menggerakkan pompa secara otomatis. Selanjutnya yaitu menggunakan software Arduino IDE yang digunakan untuk mengcompile dan mengupload program dari microcontroller ke slave sensornya. Untuk tampilannya kali ini menggunakan Telegram message. Dalam Telegram message ini yang pertama kali harus dilakukan yaitu membuat bot Telegramnya. Untuk nama bot Telegramnya yaitu Smart Garden. Selanjutnya untuk diagram flowchart-nya, kira-kira pada saat pertama kali atau start, maka pada Telegram message akan muncul beberapa opsi, atau kita dapat menulis opsinya, misalnya slice start, slice sensor, ataupun yang lainnya. Kemudian ketika opsi tersebut kita enter, maka input akan diterima pada Node MCU. Jika input diterima, maka akan menampilkan data-data sesuai dengan perintah yang kita ketikkan. Jika tidak, maka kita harus mengetikkan kembali perintahnya. Selanjutnya, pada saat menampilkan data-data sesuai dengan input yang diberikan atau opsi yang kita ketikkan pada Telegram message, maka kondisi tanaman akan dibandingkan apakah tanamannya berada dalam kondisi kelebihan air atau kekurangan air. Jika tanaman berada pada kondisi kekurangan air, maka relay akan aktif untuk menggerakkan pompa secara otomatis. Jika tanaman sudah terlalu banyak mengandung air, maka secara otomatis relay akan mematikan motor. Kemudian proses akan selesai, begitu pun seterusnya. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi pada Node MCU ini untuk modul DHT-nya, datanya yaitu akan dihubungkan ke pin D3 pada microcontroller MCU ESP8266, sedangkan untuk sensor kelembapan tanahnya akan dihubungkan ke pin A0 atau analog yang ke 0. Sedangkan untuk relaynya akan dihubungkan ke pin D7. Untuk ground dan VCC dihubungkan ke ground dan VCC pada microcontroller Node MCU ESP8266. Selanjutnya untuk tampilan Arduino-nya seperti berikut. Jadi yang pertama kali dilakukan yaitu inisialisasi library yang digunakan yaitu ESP8266 Wi-Fi dan Universal Telegram Board yang digunakan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan microcontroller
dari sensornya untuk bisa ditampilkan ke Telegram. Kemudian inisialisasi library dari sensor suhu atau DHT11. Selanjutnya yaitu mengkoneksikan WiFi, dan tidak lupa juga Telegram bot dan ID chatnya. Selanjutnya yaitu kita menuliskan beberapa variabel yang akan digunakan. Kurang lebih untuk sketsa program Arduino-nya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke Telegram. Untuk tampilannya bisa dilihat pada menu berikut ini. Jadi terlihat pada kamera ini yaitu modul relay, modul DHT yang ada LED-nya, kemudian kapasitif soil moisture, dan juga modul dari ESP8266. Selanjutnya ketika dilakukan start pada Telegram, maka akan menunggu delaynya sekitar beberapa detik. Nah, setelah itu akan tampil pesan selamat datang, nama dari akun saya. Kemudian ada beberapa opsi untuk LED on dan LED off ini, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan lampu indikator pada modul ESP8266. Terlihat bahwa lampu LED-nya pertama kali yaitu menyala. Ketika ditekan LED on, maka akan menampilkan state LED state set to on. Jadi LED-nya di set ke on atau menyala. Sedangkan ketika dipilih opsi LED off, maka nantinya LED indikator pada modul ESP8266 ini akan mati. Nah, seiring dengan LED mati, maka pada Telegram Messenger akan mengirimkan atau menampilkan pesan bahwa LED itu di set mati. Selanjutnya kita ambil ketika kita ingin mengetahui data-data dari sensor yang sudah kita rangkai seperti pada gambar rangkaian sebelumnya, maka nantinya pada Telegram Messenger akan tampil mengenai data-data sensornya seperti berikut ini. Jadi data sensor untuk nama pengguna saya yaitu soil moisture atau kelembapan tanahnya itu 100%, suhu pada saat ini 30 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya 65%. Untuk relaynya dalam kondisi aktif atau kondisi menyala. Jadi untuk percobaan kali ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya mungkin saya akan kembangkan lagi bagaimana cara mengkoneksikan hardware ini dengan tampilan GUI yang menarik. Jadi nantinya akan ditampilkan dua mode atau metode tampilan, di samping ditampilkan pada Telegram Messenger sebagai controllernya, juga nantinya bisa ditampilkan pada graphical user interface. Namun untuk saat ini masih kesulitan untuk menampilkan pada graphical user interface-nya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk final project kali ini. Terima kasih telah melihat video demo project praktikum sistem antarmuka yang terakhir.